dua jawara ekosistem Atom. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Kami membagikan konten premium secara gratis. Pada video kali ini, saya akan membahas dua anak Atom ataupun dua koin di ekosistem Atom. Mengapa saya membahas Atom? Karena belakangan ini ekosistem Atom mengalami peningkatan yang sangat luar biasa. Injektif, berikutnya Kujira, berikutnya Celestia, dan sebagainya. Naik ratusan persen kawan-kawan. Daripada lama-lama, mari kita masuk membahas AXL ataupun Axelar dan juga root protokol kawan-kawan. Oke, pertama, sebetulnya mereka ini bersaing dengan siapa ataupun siapa lawan mereka di kategori yang sama. Jadi mereka ini sebetulnya melawan Chainlink, berikutnya QNT dan juga Layer Zero kawan-kawan yang bahkan belum muncul koinnya. Dan saya cukup kaget, ternyata AXL dan juga root telah siap bukan hanya secara konsep tetapi sudah banyak digunakan oleh institusi besar kawan-kawan. Sedangkan Link masih dalam development, berikutnya QNT juga belum banyak diadopsi, dan Layer Zero banyak diadopsi tetapi lebih banyak di DeFi tertentu kawan-kawan. Oke, berikutnya kita lihat di sini di mana apa pembeda dari AXL dan juga root dengan beberapa nama tadi. Tentunya AXL dan juga root dibangun di atas Atom ataupun Cosmos. Kita tahu bahwa Atom ini merupakan Internet of Blockchain ataupun katanya dia ingin menjadi internet dari para blockchain. Jadi dari visi Atomnya saja sudah sangat pro interoperabilitas, sedangkan AXL dan juga root mengembangkan hal tersebut. Berikutnya kita tahu Injektif, TIA dan juga Kuji beberapa hari terakhir mengalami peningkatan yang sangat luar biasa sekali. Oke, berikutnya secara simpel seperti apa pembedanya. Kita lihat di sini di mana sebetulnya ini merupakan jaringan untuk menghubungkan dua buah blockchain. Sama seperti Layer Zero, Chainlink ataupun QNT. Saya menggunakan contoh di sini Ethereum dan juga Atom. Ini merupakan yang banyak digunakan sekarang jika kalian pernah mendengar yang namanya bridge ataupun jembatan bahasa Indonesianya. Seperti inilah konsep bridge kawan-kawan di mana hanya ada satu central server sehingga menurut saya bridge ini, bridge konvensional sangat rawan sekali untuk dihack. Berikutnya ini merupakan konsep dari Layer Zero dan juga Chainlink kawan-kawan. Mereka lebih berfokus kepada komunikasi dan juga mereka menggunakan Oracle. Intinya seperti itu. Berikutnya, jikalau AXL dan juga root cukup berbeda di sini di mana sama ada dua buah blockchain dan juga mereka membangun jembatan, tetapi bedanya jembatan tersebut dalam bentuk blockchain lagi kawan-kawan dan blockchainnya berbentuk proof of stake. Jadi intinya ini merupakan blockchain yang menghubungkan kedua buah blockchain. Dan enaknya menggunakan AXL dan juga root ini nantinya kita tidak perlu menyiapkan fee di blockchain lain. Misalnya kita ingin menjembatani antara Ethereum dan juga Atom. Kita tidak memerlukan Atom karena nantinya AXL dan juga root akan mengkalkulasi kira-kira fee-nya berapa dan menggantikannya fee-nya dalam bentuk AXL dan root itu sendiri. Oke, sekarang kita akan membahas bukannya Cosmos sendiri merupakan bridge kawan-kawan. Jawabannya adalah bukan. Jadi Cosmos ini merupakan yang seperti layaknya hub kawan-kawan, dia memiliki beberapa ekosistem di dalamnya. Dan Ethereum dan juga Solana belum termasuk ke dalam ekosistem Atom tersebut. Dan ada banyak blockchain lainnya yang juga belum termasuk ke dalam lingkup Atom tersebut kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas secara singkat apa perbedaan dari AXL dan juga root. Dan ini mungkin format yang cocok bagi beberapa penonton saya. Kita lihat di sini di mana AXL memiliki market cap cukup besar di sini. Jadi tergolong mid caps atas kawan-kawan untuk bear market sekarang ini. Dia ranking di sekitar 100-an. Mungkin jika kalian tertarik untuk resiko menengah sangat cocok sekali untuk menghold AXL ini. Berikutnya tokenomicsnya yang sekarang cukup buruk kawan-kawan dan kabar baiknya nanti akan ada update terkait tokenomicsnya. Berikutnya dia tidak memiliki maksimal supply, tetapi ada kemungkinan menjadi deflasionary seperti Ethereum karena ada burning. Berikutnya komunitasnya sangat jarang sekali. Saya sangat jarang melihat orang pom-pom AXL. Sedangkan root nanti ada banyak orang yang pom-pom root kawan-kawan. Oke, berikutnya dia bekerja sama dengan JP Morgan. Kalian dapat cek sendiri di website resminya JP Morgan, Onyx. Dia bekerja sama dengan Rose, berikutnya Avax, dan juga AXL ataupun Axelar ini untuk bridge-nya. Jadi menurut saya, secara fundamental teknologi, Axelar ini sangat top tier sekali kawan-kawan, bahkan bisa lebih tinggi daripada Layer Zero. Berikutnya tim Uniswap meluncurkan dua nama yang masuk ke dalam dua bridge teraman ataupun dua cross-chain protokol teraman. Yang pertama Wormhole dan yang kedua adalah Axelar, hanya dua tersebut. Berikutnya TVL sudah sangat tinggi dan dia sudah menghubungkan sebanyak 50 blockchain. Berikutnya dia sudah digunakan untuk MetaMask
Untuk swap berikutnya DYDX dan juga Lido kawan-kawan. Berikutnya untuk Root, market cap-nya jauh lebih rendah di sekitar 60 juta. Berikutnya tokenomics-nya lumayan kawan-kawan, sudah banyak yang tersirkulasi. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Berikutnya ada maximal supply. Berikutnya komunitasnya sangat ramai sekali di Twitter. Berikutnya dia baru mau launching testnet yang versi 2-nya. Dia di backup oleh Coinbase Venture, jadi di backup juga oleh Venture Capital. Berikutnya TVL-nya masih rendah dan juga untuk chain yang dia cangkup masih cukup sedikit kawan-kawan. Belakangan ini dia baru mencangkup Mir protokol, tetapi market cap-nya kembali lagi masih cukup kecil kawan-kawan. Nah sekarang kita akan membahas kira-kira keunikan dari Axelar dan juga keunikan dari Root kawan-kawan. Sebetulnya lebih banyak keunikan dari Axelar. Secara konsep kawan-kawan, AXL dan juga Root ini menurut saya sangat mirip sekali. Kita lihat di sini di mana ini merupakan suatu blockchain proof of stake ya, di mana orang harus staking untuk menjadi node ataupun untuk memvalidasi bloknya. Kita lihat di sini ada node. Yang unik dari Axelar adalah di mana jikalau kita ingin menjadi node, kita dapat menggunakan OS apapun, baik itu Linux, Microsoft, Apple, dan sebagainya. Ini sangat penting untuk desentralisasi. Berikutnya ada yang namanya Threshold Signature. Ini mirip sekali dengan yang namanya ICP, kawan-kawan. Ini merupakan multi-signature, tetapi lebih improve lagi. Artinya apa? Artinya jikalau ingin menandatangani suatu transaksi, dibutuhkan banyak kesepakatan antar node, kawan-kawan. Sangat aman sekali. Berikutnya ada yang namanya Key Rotation, di mana nantinya key milik para node akan ditukar satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Untuk apa? Untuk meningkatkan keamanan. Kalau untuk Root, kawan-kawan, dia tidak memiliki multi-OS dan juga rotation, tetapi dia memiliki multi-signature. Berikutnya kita lihat di sini. Menurut saya Axelar lebih fleksibel karena dia dapat menghubungkan blockchain dengan smart contract maupun blockchain yang tidak bisa menggunakan smart contract. Seperti apa? Seperti Bitcoin, Kaspa. Dua blockchain tersebut tidak dapat dimasukkan smart contract ataupun coding ataupun logika pemrograman. Sehingga Axelar ini cukup menarik, dia dapat menghubungkan blockchain dengan smart contract dengan blockchain non-smart contract. Sedangkan untuk Root, dia hanya bisa smart contract dan smart contract blockchain. Berikutnya kita lihat di sini, ini merupakan tokenomics dari Axelar. Kita lihat di sini kawan-kawan, di mana porsi untuk komunitas tergolong cukup kecil, hanya sebesar 35%. Sedangkan untuk private investor, berikutnya early investor, dan juga tim cukup besar, tampaknya sebanyak 60% kira-kira. Tetapi memang kabar baiknya di-unlock sebanyak 4 tahun dan juga linear. Jadi tidak ada periode tertentu yang menyebabkan unlock besar. Berikutnya kita lihat di sini yang cukup lucu, di mana mereka membeli Axelar, para investor ini membeli Axelar di sekitar harga $1 kawan-kawan yang banyak. Jadi mereka ini sebetulnya sangkuters juga, karena sekarang harga Axelar setengah kali lipat lebih murah daripada harga mereka membeli koin Axelar. Apakah ini baik ataupun buruk? Dapat menjadi baik karena tentunya investor membutuhkan keuntungan. Jadi mereka tentunya akan berusaha nge-pump harga Axelar ini ke atas harga beli mereka. Berikutnya ini merupakan tokenomics dari yang namanya Root kawan-kawan, di mana cukup mirip, sebanyak 55% token dimiliki oleh fondasi, tim, dan juga private investor. Dan untuk komunitas cukup kecil di sini, sebetulnya tidak cukup buruk kawan-kawan karena nantinya dibutuhkan biaya operasi juga dari foundation tentunya untuk menjalankan protokol ini. Tetapi kita lihat di sini di mana mereka memiliki jadwal vesting yang baru yang intinya memperpanjang jadwal unlock untuk menekan tekanan jual yang besar dari para investor ataupun tim ya kawan-kawan. Jadi di unlock per bulannya lebih sedikit. Nah, menurut saya pribadi kawan-kawan, secara fundamental Axelar sangat baik sekali, bahkan mungkin dapat naik sekitar 10 hingga 20x dengan cukup mudah. Mungkin dia akan menjadi next Atom kawan-kawan. Kita lihat di sini. Berikutnya untuk Root mungkin juga cukup baik untuk beta play. Jikalau beberapa koin cross-chain naik, ada kemungkinan Root ini juga akan naik. Dan juga dia memiliki chart yang cukup oke kawan-kawan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.